Dan ini penting karena ketika membaca Al-Quran harus memberikan haknya. Ketika dia panjang, maka hendak dibaca panjang. Seperti ketika kita membaca ayat innamas shadaqatu panjang, lil fuqara'i wal masakini. Kalau dibaca panjang jadi ngasok. Karena innamas shadaqatu itu jamak. Tapi kalau innamas shadaqatu itu mufrad. Lil fuqara'i wal masakini dibaca panjang, tapi kalau dibaca pendek salah membaca. Dan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid adalah wajib ain, wajib bagi masing-masing individu orang. Nah, itu dalam Al-Quran ada tanda-tandanya dalam Al-Quran, tanda-tanda mad, dan ada juga pembagian mad dalam tajwid. Ada mad asli, ada mad far'i, ya kan? Itu bisa dipelajari di buku-buku tajwid. Kalau yang kita pelajari di sini bacaan-bacaan panjang dalam bacaan sehari-hari. Gak perlu antum baca buku, ada mad wajib di situ dibaca 5 atau 6 harokat. Gak perlu di buku bacaan dibaca dengan sesuai tajwid. Ada mati ketemu huruf ikhfa dibaca dengan enggak perlu. Di buku-buku bacaan antum baca sesuai dengan yang ada di buku tanpa melihat hukum-hukum tajwidnya. Tapi kalau panjang pendek ya tetap ada, cuma ya enggak panjang-panjang amat, cuma 2 harokat kayak gitu. Juga ketika muhadatsa, percakapan sehari-hari, enggak perlu antum bilang ila aina anta di ikhfa, dibingungin, nggak perlu. Iya, nggak perlu dibaca tajwidnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Di buku ini ada beberapa contoh-contoh. Kalau untuk baca, saya yakin teman semua sudah bisa baca. Ini ada kata-kata sebagian dari bahasa Arab. Hampir semua kalau di bab ini. Tapi kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya ada yang dibuat-buat, kata yang dibuat-buat itu tidak ada artinya. Mungkin kita lewat pembahasan mufradat di sini karena cukup banyak memakan waktu. Satu lagi di halaman terakhir, pembahasan amat. Halaman berapa? Sebelum bahasan ini, ya sebelum itu, bukan 49 coba. Ya itu, ya halaman 49, Ya, ini ada bacaan mad, tapi kok nggak begini, nggak nemu, sekedar nemu, bu, ju, dan seterusnya. Kalau di buku ada tambahan alifnya. Ada yang tahu alif apa ini? Alif wasol. Kalau wasol biasanya di awal, kali ini di akhir. Alif? Hah?
alif apa? Ini alif pembeda. Pembeda antara apa dan apa? Pembeda antara kata kerja yang berilat dengan kata kerja jamak yang tidak berilat. Kalau yadnu ini nggak ada alifnya, berarti dia kata kerja yang berilat. Maksudnya ilat itu punya penyakit itu penyakit itu kadang dibuang huruf-hurufnya, salah satunya adalah wawu. Kalau kata kerja lampaunya juga sama, dana tetap berilat juga, ada alifnya. Alif ini salah satu ilat. Bisa dipahami? Belum nyambung. Disambungin. Ilat itu huruf alif, wawu dan ya. Semua kata kerja yang ada alif, wawu, ya-nya disebut kata kerja yang berilat, yang berpenyakit. Soalnya kadang-kadang dibuang, kadang-kadang nggak ada nih alif, wawu, ya. Ya, salah satunya nanti saya itu contohnya lagi. Contoh kata kerja. Khofa ada alifnya. Itu berilat. Nama juga berilat, cuma ilatnya di tengah. Dana berilat, alifnya di akhir. Yadnu berilat, wawu di akhir. Ini namanya kata kerja yang berilat, atau bahasa Arabnya al-fi'lu al-mu'tal. Nanti ada pembahasannya di terus alur. Nah, gimana bedanya kata kerja yang berilat sama kata kerja jamak yang tidak berilat? Sekarang kalau aku tanya, ada yadnu, ada qalu, kan sama-sama al-mad, sama-sama panjang. Yadnu dengan qalu, amilu, rakibu, takhunu, kan sama-sama panjang tuh, sama-sama panjang. Dhamma sukun, sebelumnya huruf yang berharokat dhamma. Nah, cara bedanya gimana? Di sini cara bedanya dengan alif. Kalau yang kata kerja ilat tidak beralif, yadnu, yashku, yabdu, yarju, artinya berharap. Nah, kalau kata kerja jamak yang tidak berilat ada alifnya, yang contohnya ada di buku. Qalu ini kata kerja apa? Kata kerja jamak lampau yang tidak berilat. Maksudnya ilat di akhir. Karena aslinya qala. Yang kita lihat yang di akhir ya, walaupun dia punya ilat di tengah, tapi yang kita lihat di sini di akhir. Maka kata kerja jamaknya qalu harus ada alifnya. Kalau nggak ada alifnya salah. Nah, ini fungsinya alif di sini, membedakan antara kata kerja jamak yang akhirnya bukan ilat dengan kata kerja yang akhirnya ilat. Antara yadnu dengan qalu, bedanya di sini. Ada alif pembedanya. Sama, masing-masing ada maknanya sendiri. Kalau yadnu ini artinya
dia laki-laki sedang mendekat. Kalau qalu ini mereka laki-laki telah berkata. Ya, ya itu tadi. Karena ada dua jenis kata kerja. Kata kerja yang akhirnya bukan huruf ilat dan kata kerja yang akhirnya huruf ilat. Kalau yang bukan huruf ilat harus jamak. Kalau yang bukan huruf ilat, enggak jamak. Kalau yang bukan huruf ilat, ini di sini, ini enggak jamak. Ini mufrad. Dia laki-laki sedang mendekat. Kalau ada ilatnya sama. Kalau ada ilatnya. Kalau yang ilat di akhir, yang ini nggak ada alif sama nunnya. Gimana? Pakai mic. Ada mic-nya Pak? Ada ya. Alif yang ada bulatannya. Sukun dengan nol. Oh, kalau untuk tanda bulatan di atas alif itu ada pembahasannya sendiri di tajwid. Enggak, bukan ke sini, bukan ke alif ini. Beda lagi dia ada yang lonjong, ada yang bulat. Ini tentang mad, ada yang tetap dibaca panjang, ada yang enggak. Kalau di sini alif berbeda, membedakan antara kata kerja yang huruf akhirnya ilat, alif waw atau ya, dengan kata kerja yang huruf terakhirnya bukan ilat. Gitu. Nah, ulangi, kalau yang kata kerja huruf akhirnya ilat, ini tidak beralif. Tapi kalau kata kerja jamak yang huruf akhirnya bukan ilat, ini ditambahi alif. Sampai di sini bisa dipahami. Ya, ini maksud dicantumkan pembahasan huruf alif setelah wawu yang ada di buku. Ya. Kalau kita baca ikhram bisa ngerti, tapi kalau ikhram bagaimana untuk menentukan itu ada ikhramnya dan enggaknya? Gimana agak susah. Gimana? Kalau baca ikhram tahu membedakan itu ada ikhramnya dan enggak bisa. Tapi kalau ikhram Dalam dikte. gitu kita kan susah. Ya, betul. Bagaimana cara mengetahui perbedaan kata kerja ilat dengan yang tidak berilat dalam dikte? Untuk pembahasan kata kerja yang ilat ini ada pembahasannya nanti di al-alif al-layyinah. Alif al-layyinah, di situ ada contoh-contoh kata kerja ilat semua di pelajaran 10. Bukan 10, bukan yang terakhir. Yang terakhir Al-alif al-layyinah pelajaran ke-15. Ada contoh-contoh kata kerja yang berilat di sini semua, termasuk kata bedanya juga. Ta'to, ada alif bengkoknya di belakang. Syafa, menyembuhkan, ada alif bengkoknya di belakang. Ini nanti pembahasannya di akhir buku insyaallah. Jadi sementara waktu ini kita fokus ke halaman dulu, panjang dan pendek, A, I, dan U. Nah, sudah selesai waktu belajar kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi?
Ya, jangan lupa nanti PR-nya dikumpulkan. Nah, sekarang. Nanti sore maksudnya hari ini. Oh iya. Ya bisa di pelajaran terakhir, masih pelajaran mana ya? Nah, bisa di pelajaran terakhir. أكتفي بهذا القدر نختتم بها فقرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله